Kepada yang terhormat, dosen penguji LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Slamet Riyadi, guru bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SDK Sang Timur Kebonjeruk, Jakarta. Saya adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2530 91431. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN video pembelajaran secara luring di SDK Sang Timur Kebonjeruk, Jakarta. Tema yang akan saya ajarkan adalah Raja Salomo yang bijaksana dengan metode Problem Based Learning atau PBL. Mari selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Ya, baik anak-anak, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Semuanya masih semangat anak-anak? Masih. Sehat semuanya? Ya. Oke, mantap ya. Walaupun cuaca udah siang, kita harus tetap semangat belajar ya. Oke, baik anak-anak. Pada saat ini kita akan mempelajari materi tentang Raja Salomo ya. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Maili doang ya? Iya, sakit. Semua ada 27, berarti yang nggak hadir 1, Maili. Kenapa Maili? Sakit. Oke, Maili sakit. Berarti jumlahnya semua ada 26 ya? Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita doa dulu. Yang tugas doa hari ini siapa? Ya udah. Iya, sama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas kehidupan baru yang bisa kami rasakan. Dan kami juga bersyukur karena diberi kesehatan. Hari ini kami ingin belajar lagi untuk lebih mengenal kebaikan-Mu, agar kita lebih bisa memaafkan dan menerima maaf. Semoga Roh Kudus juga menerangi hati dan pikiran kami saat belajar bersama teman-teman hari ini. Segala doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pantaran Tuhan Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Krishna. Tepuk tangan Krishna. Oke, untuk menjaga semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, itu Garuda Pancasila. Udah tahu kan semua lagunya Garuda Pancasila? Oke, semuanya nyanyi. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita udah belajar tentang apa? Daud. Tentang Daud ya. Semua udah tahu tentang Daud ya? Udah. Apa yang kamu ketahui tentang Daud? Apa Andal? Dia kalahin Goliat cuma pakai batu. Hah? Dia kalahin Goliat cuma pakai batu sama ketapang. Mengalahkan Goliat dengan batu. Oke. Apa Krishna? Dia menanamkan Raja Saul. Apa? Raja itu. Raja Saul. Ya. Kenapa Raja Saul? Ditenangin.
Oh. Dari roh-roh jahat. Oh, menenangkan Raja Saul dari roh-roh jahat. Oke. Orang yang diurapi Tuhan setelah Saul. Ya. Pemimpin yang dipilih Allah. Pemimpin yang dipilih Allah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengapa Allah memilih Daud? Apa, Klewis? Karena dia selalu setia dan taat kepada Allah. Selalu setia dan taat kepada Allah. Krisna? Dia selalu memasukkan Apa? firman Tuhan dalam lagunya. Oh, selalu menyanyikan lagu firman Tuhan. Oke, apa? Karena Daud selalu bersumber dari kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Oh, menggunakan kekuatan Allah. Karena Daud tidak pernah melanggar perintah Allah. Oke. Apa, Candice? Karena Daud selalu mengandalkan Allah. Ya, oke. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Kita akan mempelajari tentang Raja Salomo ya. Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Anak dari Daud. Oke. Nah, pertanyaan pemantik ya dari materi kita hari ini tentang Raja Salomo yang bijaksana ya. Yaitu apa arti bijaksana menurutmu sendiri ya? Apa, Krisna? Itu artinya rajanya bisa Membuat perintah yang baik. Candice? Bersikap adil. Randall? mempunyai strategi yang pintar. Memiliki strategi yang pintar. Oke, tepuk tangan lagi. Yang kedua, bagaimana kasih dapat menuntun kita untuk mengambil keputusan bijaksana ya? Ada mau jawab? Bagaimana kasih bisa menjadi tuntunan untuk mengambil keputusan yang bijak? Apa, Krisna? Jadi kita Hah? masih menghibur kita. Mengasihi? Oh, kita melayani mereka, bukan kita yang dilayani. Oh, jadi melayani mereka ya. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Udah, cukup. Ya. Oke, tujuan pembelajaran tentang Raja Salomo ya. Supaya kita bisa menjelaskan kisah Raja Salomo. Kemarin kalian udah belajar tentang Daud dan mengerti kisah Daud ya. Setelah menyimak tayangan video nanti tentang Raja Salomo dan juga membaca kitab suci ya, mendengarkan kitab suci secara runtut dan benar dalam semangat kasih kepada Allah dan sesama ya. Karena Kementerian Agama itu kurikulumnya berbasis cinta, jadi kita harus mengembangkan nilai-nilai cinta kasih. Lalu yang berikutnya kita mampu menggali makna kebijaksanaan dan juga ketaatan Salomo ya. Dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata melalui kegiatan diskusi nanti ya, secara kritis dan logis dan penuh kasih terhadap sesama. Lalu bisa memberikan contoh sikap bijaksana dalam hidup sehari-hari ya, baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nanti melalui kegiatan refleksi ya, ada juga keterampilan membuat poster digital ya, supaya kita memiliki sikap percaya diri, bertanggung jawab, dan penuh persaudaraan. Lalu bisa memilih jawaban yang mencerminkan kebijaksanaan ya, menentukan keputusan yang bijak bagaimana. Nah, nanti kita akan menerapkan itu dengan pendalaman melalui kuis interaktif digital ya. Supaya kita mampu menerapkan sikap adil, jujur, penuh kasih, dan kebijaksanaan Raja Salomo. Peserta didik mampu meneladani kebijaksanaan Salomo dalam mengambil keputusan dengan adil dan penuh kasih ya. Nah, baik anak-anak semuanya, kita mempelajari tentang Salomo memakai sistem PBL ya. PBL itu ada problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis dengan masalah nyata dalam hidup sehari-hari ya. Jadi nanti akan kalian mengerjakan LKPD berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, itu berkaitan dengan situasi yang konkret ya, bagaimana menerapkan kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari. Oke, kita akan membaca perikop 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Coba lihat di buku cetak kalian ada. Buka yang Salomo. Lihat di daftar isi. Ya.
Iya, halaman 55. Halaman 55 di buku cetak. Halaman 55. Oke, sambil kalian menyimak buku kalian ya di buku cetak, kalian juga mendengarkan nanti audio ini, audio kitab suci digital. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan pukulan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanannya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan mengerjakan LKPD ya. Ada 7 kelompok, satu kelompok ada 4 orang ya. Nah ini ya LKPD-nya, LKPD yang sudah di print out ya. LKPD digitalnya ada di Canva. Tapi ini sudah ada Bapak print, nanti Bapak bagikan kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1. Di sini sudah ada ceritanya, baca ceritanya, lalu dikerjakan latihannya di belakangnya. Ya, supaya cepat semua ikut bekerja ya. Ada sebagai ketuanya, ketua kelompoknya siapa? Lalu membagi-bagi soalnya ke pesertanya, anggotanya. Satu soal satu bisa ya, biar cepat. Yang paling atas, nomor paling atas. Kelompok 2. Kelompok 2. Kamu ketua ya, Raja. Waktunya 15 menit. Kelompok 3. 4. Ini hubungan ketaatan orang tua, Yang misalnya Ninanya atau gimana? hubungan ketaatan orang tua, misalnya orang tua kalian, contohnya bagaimana hubungan ketaatan orang tua dengan ketaatan pada Allah. Oh, maksudnya Iya. apa saja yang kita lakukan kita Iya, refleksikan bagaimana hubungannya ketaatan orang tua kalian kepada Allah itu bagaimana. Duduk yang rapi semuanya. Oke. Baik anak-anak. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD ya. Lalu kita akan menyelidiki ya, anak-anak dengarkan. Kita akan menyelidiki kisah tentang Raja Salomo ya. Melalui tayangan dari video dan juga yang akan Bapak jelaskan di sini ya. Salomo itu adalah raja menggantikan Raja Daud ya. Allah waktu itu berkenan datang dalam mimpinya Salomo ya. Lalu mengajukan satu permintaan kepada siapa? Allah meminta Salomo mengajukan permintaan. Lalu apa yang diminta oleh Salomo? Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, ya, yang hikmat, penuh hikmat. Supaya dia bisa apa? Biar dia bisa dipimpin. Menjadi pemimpin. Ya. Nih, kebijaksanaan Salomo diuji pada saat menyelesaikan kasus dua orang ibu yang memperebutkan
seorang bayi, ya. Nanti kita akan lihat dalam video bagaimana kisahnya. Videonya. Oke, apa kaitannya pelajaran tentang Salomo dalam hidup sehari-hari, ya? Yaitu supaya kita bisa mampu berpikir sebelum bertindak, ya. Mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Contoh, nih, sekarang ya, contohnya HP, ya. Ketika kalian di rumah, kalian dipanggil orang tua untuk diminta bantu orang tua, ya. Tapi kalian masih main HP. Lalu pilihan kalian apa? Tetap main HP atau bantu orang tua? Ya, baiknya seperti itu, bantu orang tua, ya. Tapi seringkali ada juga yang lebih memilih main HP. Nah, disitulah bijaksana bekerja, ya. Memilih mana yang lebih prioritas, mana yang tidak penting, ya. Aku bantu orang tua dulu, habis bantuin baru kupas. Tapi kadang bantuinnya naik turun tangga, Pak. Beri dong. Udah diambil. Ada lagi. Naik turun tangga, Pak. Capek, Pak. Makanya ada mati satu lantai aja. Ya. Dah, lalu di sekolah, pada saat kalian ulangan, ya, kalian dihadapkan keputusan menyontek atau tidak menyontek. Ya, itu di situ kebijaksanaan bekerja. Oke, kita lihat filmnya, ya. Iya, tuanku. Perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, dia bukan bayi itu. Tidak, itu bayimu. Bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakmu. Bayiku masih hidup. Apa yang akan Raja lakukan? Tanpa tes DNA, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Iya. Oke, baik anak-anak. Udah. Kita akan mendalami video Salomo tadi dengan kuis interaktif, kuis di sini, ya. Oke, siap ya? Hitungan kelima. 1, 2. Ayo. Iya, cepat. Makanya jangan keluar. Udah? Udah diklik start itu. Masukin namanya. Udah. Kita akan membuat poster digital, ya, dari Canva. Contohnya seperti ini, tentang Raja Salomo. Raja Salomo. Ya. Langsung dibikin, Pak. Coba satu kelompok satu orang aja, ya. Buka, siapa yang bisa buka Canva? Aku nggak bisa. Tapi ini Satu kelompok satu orang. ada, Kak. Ya. Satu kelompok satu orang. Buatnya diskusi bersama dalam kelompok. Ini aku beli.
Perhatikan. Anak-anak perhatikan. Yang harus ada di poster digital pertama, ada kata-kata motivasinya tentang bijaksana nih. Contoh kayak gini ya. Nih. Anak bijaksana seperti Salomo pilih yang benar saat waktunya ya. Ada kata-katanya itu. Lalu yang kedua, ada aktivitas memilih perbuatan ya. Menentukan keputusan, yaitu memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Lalu tambahkan aja Salomonya ya. Nih contoh nih. Antara memilih main game atau main belajar pada saat jam belajar, pilih mana? Main game. Belajar. Belajar ya. Nah, kalian buat kreativitas yang lain, menentukan keputusan ya, seperti contoh itu, tapi dalam bentuk yang lain. Oke. Oke, silakan dibuat. Waktunya 10 menit. 10 menit tuh. Nanti presentasikan ke depan kelompok. Tidak usah yang susah-susah, yang sederhana aja. Ada tulisan, ya, kata-kata. Terus ada aktivitas menentukan keputusan, mana yang baik atau mana yang buruk. Lalu tambahkan ada gambar Raja Salomonya. Cara membuat ini gimana? Presentasikan tentang Raja Salomo yang bijaksana. Udah, ayo. Apa arti kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah kepandaian, kecakapan atau keterampilan dalam menggunakan akal budi dan pengalaman untuk bertindak tepat dan membuat keputusan yang baik dalam menghadapi berbagai situasi. Kita masuk pada bagian mengevaluasi ya. Udah? Kita akan mengevaluasi apa yang sudah kalian buat, kreativitas kalian ya. Tadi membuat poster dan juga menyaksikan video. Apa yang membuat Salomo bisa mengambil keputusan dengan benar? Apa? Kebijaksanaan. Apa, Jesslyn? Berdiri. Ya, berdiri sini. Sini. Apa yang membuat Salomo bisa mengambil keputusan dengan benar? Jawabannya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, anak-anak, kita sudah masuk bagian akhir ya. Kita sudah masuk bagian akhir penutup. Kita akan melihat kesimpulannya dari pembelajaran ini. Nih, dari Salomo kita belajar bahwa kebijaksanaan itu yang sejati dari Allah. Kita harus berpikir dulu sebelum bertindak ya. Jangan asal bertindak tapi tidak berpikir dulu ya. Supaya kita bijaksana, kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Nih, kebijaksanaan membawa damai baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat ya. Oke, pesan iman yang bisa kita gali. Kebijaksanaan sejati berasal dari Allah dan diwujudkan dalam sikap kasih, keadilan dan ketaatan kepada Allah. Oke, anak-anak, sekarang scan di ini, refleksi. Nih ya, scan ini. Kita akan refleksi pembelajaran ini. Di scan. Ini Bapak, Pak. Oh, Cedric, jangan ditekan Cedric. Pak, terus ini. Sekarang satu kelompok satu orang maju depan. Kelompok satu orang. Per kelompok satu maju. Kita refleksi moderasi beragama. Satu, Pak. Iya, satu kelompok satu. Satu aja. Baris dari sana. Satu orang aja lah. Baris sana. Satu orang. Iya. Dah, oke ya, anak-anak, kita akan refleksi moderasi beragama. Mulai. Jam, Pak. Siap ya? Kelompok satu, ya mulai. Kelompok satu dulu. Udah, lanjut. Yang udah balik. Larry sudah balik. Oke, duduk. Ayo. Cepet. Dah, duduk. Udah, langsung. Ayo, langsung kita. Ada pilih yang mana.
Ayo pilih. Daki gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersamaku. Daki gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Semuanya hening, tenang. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak yang banyak dalam sehari, kita tinggalnya bisa kita pelajari untuk semua tim. Dan semoga kita bisa menjadi malaikat Allah, Israel, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. salam ya. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau.